Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14.22 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai seperti ini. Bisa dilihat ini adalah wallpaper kemarin di mana pada agenda Producer Price Index ya atau PPI semalam itu menunjukkan penurunan ya, yaitu dengan angka 4632 turun ke 4625 dan kemudian berbalik naik ya. Diakibatkan jelas ada geopolitik yang di sana yang menunggu agendanya. Dan berserta kita akan memulai sekarang yaitu dengan harga emas, di mana hari ini mencapai angka tertingginya dengan angka 4618.25, sedang itu terjadi pada pukul 7:17 menit. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 4581.05 dan itu terjadi pada pukul 10:30 menit, dan sekarang berada di sekitaran 4610. Dan telah juga diketahui bahwa saya selalu menghitungnya dengan angka silver ataupun perak ya, yaitu dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 93.027, dan kita juga mengetahui ATH-nya itu terjadi pada kemarin dengan angka 93.502 ya. Tetapi hari ini agak penurunan ya, dengan angka menuju ke 86.116 dan sekarang berada di sekitaran 89.8. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Itu bisa langsung saja kita bisa melihat yang ada di sebelah kanan, di mana juga saya menjadi blunder ya, diakibatkan simpang siurnya berita. Pertama-tama kita akan melihat di mana pada kemarin hari Selasa saya masih ada purchasing 2 kali sell ya. Lalu ini ada analis saya untuk edisi kemarin, yaitu untuk range yang besar untuk edisi 14 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 4650 sampai dengan 4665. Itu tidak terjadi ya, hampir saja terjadi, dan harga terendahnya saya menyebut dengan angka 4575 sampai dengan 4585 ya. Itu tidak terjadi, dan ini juga saya ada ulas itu dengan adanya profit taking baru ada. Dan yang tercapai kemarin itu ada 2 tingkatannya untuk tingginya, di mana yang pertama dengan 4643.2 ya, itu sudah selesai, dan kemudian diakibatkan juga ada penarikan pasukan mundur dari Iran ya, perbatasannya harganya turun dan merangkak kembali naik, yaitu dengan angka 4643.25, itu yang tertinggi ATH-nya. Dan yang kedua ini adalah range yang kecil untuk edisi 14 Januari 2026. Saya juga memperkirakan tingginya akan paling mentok bisa mencapai dengan 4640 sampai dengan 4655, namun yang terjadi adalah 4645
43,2 itu yang pertama, lalu yang kedua disusul dengan 46,43,25 ya. Itu ada pemecahan sedikit ya. Sedangkan untuk harga terendahnya saya menyebut dengan angka 4590 sampai dengan 4600 itu terjadi disebabkan juga ada dua tingkatan. Yang pertama itu ada terjadi di Amerika yaitu dengan 4599,4 ya. Dan lalu disusul dengan yang kedua gelombangnya dengan angka 4597,2. Itu diakibatkan adanya pasukan dari Amerika itu ditarik mundur oleh Presiden Donald Trump yang saya maksud ya. Dan ini adalah detik-detik munculnya PPI. Sebentar saya akan ulangi lagi ya. Kita bisa melihat ya, ini jam menunjukkan pukul 13.29.59 detik ya. Dan ini saat dia muncul dia berubah, pelan-pelan turun, tapi itu masih meragukan. Tetapi begitu sudah kepastian dia turun, itu dengan panjang. Tetapi para traders juga melihat ada kerusuhan juga di Iran, maupun ada ketegangan dengan Presiden dengan Jerome Powell ya. Jadi harganya berbalik ya. Diisyaratkan data ekonomik itu telah dijalankan dan kita akan menunggu masalah politiknya. Dan ini yang terjadi dengan blunder di mana sudah ada terjadi 2 kali sell ya. Akhirnya yang sell punya saya buang cut loss ya. Akhirnya sisanya ini ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Pertama itu ada 2 sell, 1 buy ya. Saya ada locking ya. Dan itu saya sudah locking itu. Dan ini posisi saya yang terakhir ya. Kemudian ada munculnya ini beritanya dan ini telah diupload di halaman short yaitu penarikan mundur pasukan Amerika. Akhirnya saya punya pembelian, saya rubah lagi menjadi posisi sell. Nah, ini bisa dilihat tadi ada sisa buy, sekarang ada sisa sell ya. Dan ini sampai sekarang ya. Kita singkat aja pakai now. Edisi per tanggal 15 Januari 2026. Jadi masih ada posisi 3 baris ini saya. Sampai sekarang masih hold. Dan ulasan beritanya itu harga emas dan silver itu melanjutkan untuk memecahkan rekor tertingginya pada rally ini diakibatkan berita yang tidak menentu ya. Dan kita akan melihat kedalamannya di mana harga emas mencapai rekor tertinggi dengan angka 4641,4 ya, sedangkan harga silver dengan 92,23. Kemudian ada retail sale maupun PPI itu mematahkan semua prediksi investor maupun traders ya. Dan kemudian short term itu pada melihat itu silver bisa mencapai dengan angka 100 sampai dengan 144 US dollar per ounce ya. Itu seorang analis yang mengutarakan. Dan kita bisa lihat itu harga emas naik pada rekor yang tertinggi pada hari Rabu karena indikasinya itu geopolitik dan ekonomik yang tidak menentu ya, membuat para investor itu mencari alat pelindung yang aman ya untuk mengurangi ataupun menutupi semua kerugian dengan cara membeli emas. Dan kita melihat itu emas dan silver itu merangkak naik ya. Jadi seperti sebuah negara itu dalam keadaan chaos ya. Jadi semua pada berbondong-bondong membeli emas ya.
Dan itu masalah Iran juga memberatkan dengan posisi di Amerika, mengakibatkan adanya timpang tindih masalah ekonomi juga ya, yang membuat harga-harganya di sana melambung ya. Dan kemudian data yang diedarkan masalah retail sales PPI itu di luar daripada perkiraan para analis maupun para traders ya. Dan kita juga akan melihat bahwa Jerome Powell juga akan di apa ya dituduhkan ataupun disangkakan dengan masalah pidana dia, masalah pembangunan di dia punya kantor yang saya maksud ya. Itu kalau nggak salah itu ada selisih harganya yang mereka sangkakan ataupun mereka tuduhkan, yaitu di Fed Building ya. Itu di Central Bank punya hanya renovasi sedikit ya. Dan kemudian data ekonomik yang akan diedarkan hari ini saya rasa hanya seperti bergetar aja sebentar, dan ujung-ujungnya kita akan melihat geopolitiknya yang lebih penting yang didahulukan ya. Dan ini adalah neraca perdagangan ya, ekspor import ya. Dan saya rasa ini mempengaruhi yang kita akan melihat itu forecast ataupun yang akan diedarkan, yaitu jobless claim yang lebih penting ya, di mana indikasinya masih tetap tinggi, sekitar 200 ribuan dia punya tenaga kerja ya. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting, yaitu dari anggota Fed ya, yaitu Supervision Bar akan mengadakan testimoni, itu yang lebih penting pada pukul 21.15 menit ya. Itu yang lebih penting, bagaimana ekonomi yang akan berjalan di Amerika. Dan ini signal mengarahkan kita, indikasinya turun semua ya. Dan ini perlu dilihat, ini alinea mereka mentargetkan ya di angka 4575, itu mereka punya target ya. Apabila itu bermain di angka 4620. Jadi kalau masih belum memecahkan ini, akan menjemput di angka 4575. Itu mereka punya pandangannya. Dan angka-angkanya sebagai berikut, yaitu dengan resisten di 4620, lalu 4640, dan terakhir 4655. Sedangkan supportnya dengan angka 4575, 4545, dan terakhir 4515. Dan ini yang perlu diperhatikan ini. Lalu yang kedua, skenario yang berikut apabila terjadi kebalikannya, itu juga perlu diperhatikan ya. Dan ini indikasinya untuk harian itu akan turun ya, melemah. Tetapi short term dan medium term ini masih tetap menunjukkan kenaikan. Dan jelas yang terakhir ini adalah perkiraan saya untuk edisi hari ini. Dan harga terendahnya saya tidak merubahnya. Dan seperti biasa kita akan mengambil screenshotnya dahulu. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan kita bisa melihat jam sudah menunjukkan pukul 14:36 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 15 Januari 2026. Dan kondisi di Jakarta, Indonesia ini dengan banyak berawan. Dan kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya, seperti biasa untuk big range-nya untuk edisi 15 Januari 2026, di mana tingginya saya berhitungnya 4628 sampai dengan 4635. Sedangkan untuk harga terendahnya dengan hitungannya 4515 ya,
sampai dengan 4525. Itu yang bisa saya utarakan, dan ini akan terjadi juga apabila adanya profit taking ya di Amerika, dan jelas kita sudah mengetahui bahwa di Asia ini sudah ada profit taking, namun di Eropa maupun di Amerika itu masih belum ya. Lalu yang kedua, ini adalah range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 15 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4618 sampai dengan 4625 ya. Sedangkan harga terendahnya saya berhitung dengan angka 4535 sampai dengan 45. Dan ini pun hanya akan terjadi adanya profit taking. Dan perlu diingat para teman-teman ya, ini hanya berupa analis ya. Jadi tidak dibilang ini kepastian ya. Jadi ini hanya berupa perkiraan atau estimasi dari secara hitung-hitungan saya secara matematis saja. Dan tidak menjamin ini angka pun bisa menguntungkan Anda. Sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini tentunya akan kembali tentunya pada esok hari, pada hari Jumat 16 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.